Halo teman-teman semua. Hayo, siapa di sini yang masih bingung cara buat kalimat pembuka dan apa sih pentingnya untuk membuat kalimat pembuka di seminar proposal skripsi? Sini aku bakal kasih tahu cara-cara dan pentingnya membuat kalimat pembuka di seminar proposal skripsi. Sebelumnya kenalin, aku Gung Ayu, mahasiswa agribisnis dari Universitas Udayana. Di sini aku bakal ngasih tahu cara dan model-model pembukaan yang bisa kalian pakai di seminar proposal skripsi. Sebelum masuk ke topik pembahasan hari ini, ada hal penting yang harus kita persiapkan sebelum memulai presentasi, yaitu rasa percaya diri. Rasa percaya diri juga harus diikuti dengan kesiapan yang matang, karena jika kita sudah siap, maka rasa percaya diri tersebut akan mengalir dengan sendirinya dan tidak ada lagi istilah ngeblank atau lupa sama bahan presentasi yang sudah kita siapkan. Ingat juga bahwa durasi pembukaan itu tidak perlu panjang lebar dan bertele-tele, karena di sini kita mau kasih first impression yang baik bahwa kita bisa memanage waktu presentasi dengan baik. Tapi bicaranya juga jangan terlalu cepat, karena nanti ujung-ujungnya cuma kita yang ngerti topiknya apa. Nah, setelah itu kita imbangi dengan kalimat pembuka yang baik saat presentasi seminar proposal skripsi. Kenapa sih kalimat pembuka itu penting? Karena kalimat pembuka menjadi first impression kepada audiens bagaimana mereka menilai penampilan kita. Kalau di kalimat pembuka kita sudah gugup, tegang, bertele-tele, tanpa intonasi dan tidak luas, pasti hal tersebut akan berdampak ke topik pembahasan proposal kita. Selanjutnya kita masuk ke beberapa contoh yang bisa kalian gunakan untuk membuka presentasi proposal skripsi. Di sini aku punya 5 model yang bisa teman-teman pilih sebagai referensi. Yang pertama dimulai dengan gaya klasik, yaitu dimulai dengan salam, kemudian ucapan hormat kepada penguji, pembimbing, dan audiens. Yang kedua, perkenalan singkat dengan nama lengkap. Yang ketiga, judul, dan yang terakhir masuk ke pembahasan. Di sini aku bakal kasih contoh cara penyampaiannya. Selamat pagi, saya ucapkan kepada seluruh audiens yang telah hadir di ruangan ini, yang saya hormati dosen pembimbing, dosen penguji 1 dan 2, penyanggah, serta seluruh peserta yang hadir di ujian proposal skripsi saya. Di sini, saya Gung Ayu akan membawakan proposal penelitian yang berjudul Analisis Daya Saing Produk Gula Merah Indonesia di Pasar Internasional. Adapun hal yang melatar belakangi mengapa saya mengambil judul ini yaitu selanjutnya, model kedua ini mirip dengan model yang pertama, tapi ditambah dengan rasa terima kasih yang kita ucapkan kepada pembimbing dan orang-orang spesial yang telah membantu proses pembuatan skripsi kita. Tetap dimulai dengan salam, lalu perkenalan, terima kasih kepada penguji, pembimbing, dan orang-orang spesial tersebut. Yang keempat itu judul, dan yang terakhir masuk ke pembahasan. Untuk contohnya dapat kita sampaikan seperti ini. Selamat pagi, perkenalkan saya Gung Ayu akan mempresentasikan proposal skripsi pada hari ini. Yang terhormat saya ucapkan kepada dosen penguji 1 dan 2, serta dosen pembimbing yang sudah membantu proses pembuatan proposal skripsi saya, para penyanggah, dan tidak lupa dengan teman-teman terdekat saya yang sudah membantu menyemangati dan melalui proses bersama, serta para penonton yang hadir pada hari ini. Proposal skripsi yang saya bawakan ini berjudul Analisis Daya Saing Produk Gula Merah di Pasar Internasional. Mengapa saya dapat mengangkat judul ini? Hal tersebut tentunya dilandasi oleh beberapa alasan yang melatar belakangi, yaitu masuk ke pembahasan. Selanjutnya ada model yang ketiga. Model ini agak beda karena kita akan mulai dengan cerita singkat, bisa tentang pengalaman pribadi secara singkat atau hal lainnya yang berkaitan dengan judul proposal kita. Contohnya dapat kita lakukan seperti ini. Selamat pagi, saya ucapkan kepada yang terhormat, dosen penguji 1 dan 2, dosen pembimbing, penyanggah, serta seluruh penonton yang hadir di ruangan ini. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya kepada seluruh audiens di sini. Kalian pasti familiar dengan kopi. Lalu, varian apa sih yang paling sering kalian pesan di coffee shop? Bisa saya tebak, pasti sebagian besar akan memilih kopi gula aren. Gula aren ini makin melekat dengan varian kopi tersebut dan sekarang makin banyak diminati. Gula aren atau gula merah menjadi salah satu alternatif favorit bagi para pecinta minuman dan makanan manis. Maka dari itu, saya, Gung Ayu, akan membawakan judul penelitian yang tentunya bukan tentang kopi, tapi gula merah. Judulnya adalah Analisis Daya Saing Produk Gula Merah Indonesia di Pasar Internasional.
Cerita awal juga menjadi latar belakang mengapa saya mengambil judul ini. Selain itu karena langsung ke pembahasan. Selanjutnya ada model keempat. Model ini bisa diambil dari beberapa contoh presentasi. Di sini kita bisa langsung memulai presentasi dengan cerita yang menarik. Bisa cerita lucu, cerita pengalaman selama penelitian, atau fun fact menarik tentang topik penelitian kita. Di sini kita bebas berkreasi menceritakan hal menarik, namun tetap dilakukan dengan singkat, lugas, dan tidak bertele-tele. Selanjutnya kita masuk ke model yang kelima, yang terakhir, yaitu cara-cara yang tadi kita gabungkan menjadi satu. Tetap dimulai dengan salam, hormat kepada dosen dan audiens, dimulai dengan cerita singkat, lalu baru ke perkenalan, judul, dan pembahasan. Nah, untuk contohnya bisa dilakukan seperti ini. Selamat pagi, saya ucapkan kepada yang terhormat dosen penguji 1 dan 2, dosen pembimbing, penyangga, serta seluruh penonton yang hadir di ruangan ini. Pertama-tama, saya ingin mengangkat sedikit topik tentang kopi. Pasti sebagian besar orang gemar minum kopi, apalagi kopi gula aren. Saking banyak peminatnya, nama gula aren makin naik daun nih di kalangan masyarakat. Hal ini juga menjadi alasan saya mengambil topik tentang gula merah. Perkenalkan, saya Gung Ayu akan membawakan judul penelitian mengenai analisis daya saing gula merah Indonesia di pasar internasional. Adapun latar belakang yang memperkuat mengapa saya mengambil topik ini, yaitu langsung ke pembahasan. Nah, itu tadi contoh atau model pembukaan yang bisa kalian gunakan pada saat presentasi proposal skripsi. Contoh-contoh tersebut bisa kalian modifikasi sesuai kreativitas dan nyamannya kalian. Yang terpenting adalah kesiapan diri dan yakin bahwa presentasi kalian dapat berjalan dengan lancar. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!